Nah, sebelum kita mulai, apa sih itu gaya? Menurut kalian apa? Apa gaya itu yang kalau kalian lagi foto? Kayaknya untuk materi IPA ini gak kayak gitu ya. Nah, gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Gaya merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai besar dan arah. Jadi, untuk gaya ini pastinya kalau kita mendorong atau menarik sesuatu, pastinya kan ada arah ya, dan ada kekuatan atau besarannya berapa gitu. Nah, itu merupakan besaran vektor, teman-teman. Lanjut, satuan dari gaya itu adalah Newton atau simbolnya adalah N besar. Nah, satuan Newton ini dipakai untuk menghormati tokoh fisika yang terkenal, yaitu Sir Isaac Newton. Satuan lain yang juga sering dipakai adalah Dyne, di mana 1 Newton setara dengan 100.000 Dyne. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur gaya itu adalah neraca pegas. Nah, ini adalah gambar neraca pegasnya ya. Besarnya gaya yang diukur ditunjukkan oleh jarum penunjuk yang ada pada neraca pegas. Lalu, jika kita mendorong atau menarik sesuatu atau memberikan gaya pada suatu benda, pastinya akan mempengaruhi benda tersebut kan. Nah, ini adalah beberapa pengaruh-pengaruhnya. Yaitu yang pertama, ini menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Lalu ada menyebabkan mengubah arah gerak benda, mengubah bentuk suatu benda, dan menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Jadi pastinya kalau misalkan kita memberikan gaya kepada suatu benda, pastinya itu akan adanya pengaruh-pengaruh ini gitu loh. Misalkan ya, mengubah bentuk suatu benda, apakah iya? Mungkin karena misalkan kita dorong menekan benda atau mendorong benda sangat kuat. Nah, benda itu ada kemungkinan dia penyok atau malah jadi gepeng ya kan. Itu kan mengubah bentuknya. Lalu menyebabkan benda diam gitu, jadi bergerak. Ya pastinya kalau kita dorong misalnya meja, kita dorong terus dia bergerak. Ya pasti kan jadinya ada perubahan pergerakan gitu, atau mungkin yang tadinya gerak kita diamkan, itu ada gaya juga di sana. Nah, itulah pengaruh-pengaruh gaya ya. Lalu gaya itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh artinya gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Jadi kalau ada sentuhan, kita memberikan gayanya dengan menyentuh sesuatu, maka itu disebutnya gaya sentuh. Contohnya apa nih? Ada gaya otot dan gaya esek. Lalu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Jadi kita mau memberikan gaya, tapi benda itu bergerak dengan sendirinya gitu kan. Nah, itu contohnya itu gaya gravitasi bumi dan gaya listrik gitu ya. Nah, macam-macam gaya. Nah, ini ada banyak banget macam-macam gaya, yaitu ada gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, gaya gesek, dan gaya tekan. Nah, ini kalian bisa baca sendiri deh. Nah, ada gaya berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Lalu kalau gaya normal itu adalah gaya sentuh yang timbul akibat sentuhan 2 benda. Terus gaya tegangan tali itu bekerja pada 2 benda yang dihubungkan oleh tali, makanya disebut gaya tegangan tali. Gaya gesek itu terjadi pada bidang sentuh antara permukaan 2 benda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Iya dong, jadi kalau bergesekan pasti kan yang satunya menahan, yang satunya harus mendorong ke bawah. Itu kan berarti berlawanan arah ya. Lalu ada gaya tekan. Jadi tekanan itu merupakan besarnya gaya tekan tiap satuan luas permukaan. Nah, ini adalah macam-macam gayanya. Lalu ini ada resultan gaya. Apa sih itu resultan gaya? Nah, resultan gaya itu adalah gabungan dari beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam garis kerja. Itu jadi gabungan dari beberapa banyak gaya nih. Nah, itu namanya resultan gaya. Nah, besarnya resultan gaya secara matematis dirumuskan. Jadi ini R atau resultan. Nah, ini gambarnya sigma. Ini namanya sigma F atau jumlah gaya atau sigma gaya, sama dengan
F1 tambah F2 tambah F3, atau gaya 1 ditambah gaya 2 ditambah gaya 3 ditambah titik. Nah, titik-titik itu adalah banyak gitu, sampai tak terhingga. Kan bisa aja kan F-nya nggak sampai 3 doang, tapi bisa sampai 50, 60 gitu kan, karena mungkin aja pada suatu benda itu diberikan gaya dengan banyak gitu. Kayak misalkan kalian mau dorong mobil mogok nih, kalau satu orang kan kalian pasti susah ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba yang dorongnya 20 orang, itu kan berarti kalian memberikan gaya sebanyak 20 gitu. Jadi ada kemungkinan gaya akan lebih banyak. Nah, ini jadi contoh nih. Andi dan Budi bersama-sama mendorong sebuah gerobak ke arah kanan. Jika Andi mengeluarkan gaya sebesar 25N dan Budi mengeluarkan 30N, berapakah resultan gaya yang dikeluarkan Andi dan Budi? Nah, ini kita harus garis bawahi bahwa ini bersama-sama mendorong sebuah ke arah kanan, berarti arahnya sama. Otomatis berarti kan akan menambah ya, mempermudah kita. Jadi karena tekanan makin besar, otomatis gayanya juga akan makin besar. Di sini ada F Andi sama dengan 25N, F Budi sama dengan 35N, lalu ditanya R atau sigma F. Nah, ini kan tinggal dijumlah aja ya, karena searah tinggal dijumlah aja deh. Jadinya 25N ditambah 35N berapa? Ya betul, 60N. N besar ini ya. Nah, oke. Lanjut ke contoh kedua. Dia mendorong meja ke arah kanan dengan gaya 18N dan Yudi mendorong meja yang sama ke arah kiri dengan gaya 22N. Ini yang satunya Bia ke arah kanan, nah Yudi ke arah kiri, berarti dan mejanya sama, berarti mereka lagi berhadap-hadapan gitu ya. Terus saling mendorong gitu kan. Nah, berarti nggak searah karena ini berlawanan arah. Kalau berlawanan arah gimana? Jadi gini, kan kita tulis nih, Bia 18N ke kanan, Yudi 22N ke kiri. Nah, ditanya resultan gayanya ya. Nah, ini karena Bia dan Yudi berlawanan arah, maka F Bia ditambah F Yudi sama dengan 18N ditambah negatif 22N. Kenapa negatif? Karena menyatakan arah berlawanannya gitu. Terserah sih sebenarnya kalau kalian mau yang kanan itu negatif, tapi yang kirinya harus positif. Tapi kalau di sini kalian ya si ininya positif, berarti ini negatif gitu. Jadi harus konsisten. Nah, ini kan 18 ditambah negatif 22N, hasilnya kan negatif 4. Tadi kan yang negatif itu adalah yang arahnya ke kiri ya. Berarti jelas bahwa jumlah sigma F-nya adalah 4N ke arah kiri. Karena ya jelas ya, kalau kita lihat di sini gaya yang dikeluarkan oleh Yudi lebih besar daripada Bia, otomatis pasti akan lebih mendorong ke arah yang Yudi pengen gitu. Semoga paham ya kalian dengan penjelasan ini. Nanti kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa lihat di buku paket kalian mengenai materi ini gitu. Lanjut. Nah, pada tahun 1687, Sir Isaac Newton, ilmuwan fisika berkebangsaan Inggris, berhasil menemukan hubungan antara gaya dan gerak. Dari hasil pengamatan dan eksperimennya, Newton merumuskan 3 hukum mengenai gaya dan gerak yang dikenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, agar kamu lebih memahami ketiga hukum Newton tersebut, mari kita pelajari uraian yang akan Ibu sampaikan. Nah, ini adalah hukum 1 Newton. Apa sih bunyinya? Nah, ini bunyinya adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan gitu. Nah, ini berarti kan katanya sigma F nya 0 gitu, karena tadi awalnya diam ya bakalan diam, kalau gerak ya bergerak juga gitu. Atau gini, sebuah benda terus dalam keadaan diam atau terus bergerak dalam keadaan tetap, kecuali jika ada gaya luar yang memaksa benda tersebut mengubah keadaannya. Nah, lihat nih di sini. Jadi ada orang nih naik mobil, terus tiba-tiba nabrak, ya kan? Terus dia terpental. Kenapa? Karena yang awalnya dia diam kan,
lalu dia menahan dirinya untuk tetap diam, tapi karena adanya hantaman maka dia akan terpental gitu. Makanya dengan adanya ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berada dalam sebuah mobil yang sedang maju kencang, terus kemudian tiba-tiba direm, maka badan kita akan terdorong ke depan karena badan kita itu ingin mempertahankan geraknya ke depan. Makanya peristiwa tersebut yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermotor, khususnya mobil. Jadi itu adalah asal mula kenapa kita pakai sabuk pengaman gitu. Ini menurut hukum pertama Newton, setiap benda memiliki sifat inert atau lembang. Artinya bila tidak ada gangguan dari luar benda, cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Tadi kan dia bilangnya, jadi dia akan mempertahankan geraknya yang sebelumnya gitu. Dengan demikian, hukum Newton yang pertama dapat kita rumuskan sebagai berikut. Dalam kerangka inersia, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan atau jumlah atau hasil gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 gitu. Lanjut ya, hukum 2 Newton. Tadi kan hukum 1 Newton. Nah, sekarang hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Tuh. Nah, secara matematis dirumuskan A atau percepatan benda sama dengan sigma F dibagi massa, atau sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui fakta bahwa pada saat memindahkan balok akan lebih cepat jika gaya yang dikenakan semakin besar. Hal ini dikarenakan gaya yang berbanding lurus dengan percepatan. Jadi dengan gaya yang besar maka akan didapatkan percepatan yang lebih besar juga gitu loh. Contohnya juga misalkan nih, saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Kayak gitu. Ini kayak gini ya, didorong gitu kan. Ini termasuk penerapan dari hukum 2 Newton. Contohnya deh dikasih soal. Misalkan sebuah mesin perahu motor menghasilkan gaya 15.000 N. Berapa percepatan perahu motor jika massa perahu motor 1000 kg dan total gaya gesekan perahu motor dengan air adalah 1000 Newton. Nah, ini bahasanya. Jadi sigma F sama dengan F besar dikurangi F kecil sama dengan, kan tadi yang perahu motornya itu 15.000 N, terus gaya yang dengan airnya 1000 N, maka hasilnya 14.000 N. Kenapa sih kok tahu dikurang? Karena kan tadi gaya gesek itu kan arahnya berlawanan, berarti kalau arahnya berlawanan berarti dikurang kayak gitu. Lalu M nya sama dengan 1000 kg. Yang ditanyakan percepatan, berarti kita bisa pakai rumus yang ini nih, sigma F dibagi M. Maka 14.000 N dibagi 1000 kg sama dengan 14 N per kilogram. Dari mana nih N per kilogram? Dari sini. Kan ini N, ini kilogram. Berarti N per kg. Nah, ini satuannya N per kg untuk percepatan gitu. Lanjut ya, kita akan membahas hukum 3 Newton. Nah, ini semoga kalian paham nih hukum 1 Newtonnya kayak gimana, hukum 2 Newtonnya kayak gimana, agar ke hukum ketiga Newtonnya juga lancar. Nah, ini jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda
kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Katanya gitu isi dari hukum 3 Newton. Nah ini hukum 3 Newton juga dikenal sebagai hukum aksi dan reaksi. Ya jadi F aksi sama dengan negatif F reaksi. Ya berlawanan ya. Ini kayak gini, jadi kan kalau benda ini kan ditaruh di lantai, dia pasti menekan lantainya kan, makanya ada F aksi. Nah F reaksinya apa nih? Nah ini adalah lantainya yang memberikan pertahanan untuk tidak jeblos, makanya dia namanya F reaksi. Jadi menahan ke atas gitu. Sedangkan bendanya kan kalau benda kayak batu itu kita taruh ke lantai pasti kan dia akan ke bawah ya tenaganya. Nah makanya ini F aksi, ini F reaksi ke atas. Ini ada sifatnya, sifat pasangan gaya aksi reaksi adalah sebagai berikut. Yang pastinya sama besar, arahnya berlawanan, terus bekerja pada benda yang berlainan, dan mereka terletak dalam satu garis lurus. Kayak gitu kan lurus ya, ke atas bawah.